Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada training hari ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Adelia Putri dari Universitas Mercu Buana, jurusan Psikologi, yang akan membawakan training pada hari ini. Oke, sebelumnya kita mulai, kayaknya agak ngantuk nih muka-mukanya. Kita ice break-nya sedikit kali ya. Ice break-nya gampang aja, simple. Perhatikan clue-nya. Clue-nya adalah Adi seorang kasir. Biru ditambah biru itu merah. Kalau merah ditambah biru itu jadi apa? Ada yang tahu nggak? Clue-nya apa tadi? Clue-nya Adi adalah seorang kasir. Ada yang ngerti nggak? Gak ngerti. Oke, kita ulang ya. Kalau biru Susah. biru ditambah biru itu merah. Kalau merah ditambah biru jadi apa? Apa? Coba bisa diulang. Suaranya rada patah-patah ya. Coba kita ulang ya. Clue-nya adalah Adi seorang kasir. Kasih contoh dulu dong, Kak. Iya, contohnya itu kalau biru ditambah biru itu merah. Udah paham belum? Oke nih, kalau merah ditambah biru itu jawabannya merah biru. Ngerti? Ngerti gak? Insya Allah ngerti Kak. Oke, kalau ungu ditambah ungu jadi apa? Ungu ditambah... Ijo, Pink. Ih, pinter. Siapa tuh yang jawab hijau? aku. Ih, pinter. Kenapa Kalau... hijau? Ya, karena clue-nya adalah Adi seorang kasir. Kalau merah dikurang biru jadi apa? Udah bisa jawab. Merah dikurang biru jadi apa? Biru, biru. Jadi Ih, pink. masa pink sih? Biru Kak. Pinky boy. Kenapa? Oke, nggak apa-apa deh jadi pink deh, terserah deh. Jadi kamu dulu. Ya udah ini kayaknya udah semangat ya, udah nggak ngantuk ya. Kita langsung ke materi aja kali ya. Kita ke materi Oke. aja. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Udah. Oke. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang pemecahan masalah pada remaja. Ini sedikit gambaran dari training pada hari ini. Kita akan membahas apa sih? Tujuannya yaitu peserta mampu memahami permasalahan yang sedang dihadapi, lalu peserta diharapkan mampu memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi secara mandiri. Di dalam training pada hari ini juga konten-konten yang akan saya bawakan itu meliputi apa sih itu problem solving, lalu ada jenis-jenis masalah, masalah yang biasanya dialami pada remaja, komponen-komponen penting dalam berpikir, cara menyikapi masalah, dan langkah-langkah pemecahan masalah. Siapa sih yang disebut remaja? Remaja adalah suatu perkembangan yang dialami oleh seseorang ketika memasuki usia dari 12 hingga 22 tahun. Terbagi dalam 3 fase, remaja awal pada usia 12 sampai 15 tahun, remaja madya 15 sampai 18 tahun, dan remaja akhir 19 sampai 22 tahun. Berarti kalau dilihat dari sini kayaknya kalian masuknya ke remaja akhir ya.
Terus yang selanjutnya, masalah itu apa sih? Masalah itu bisa digambarkan sebagai suatu keadaan di mana antara apa yang sudah direncanakan dengan kenyataan tidak sesuai, atau dapat terjadinya hambatan antara yang diinginkan dengan yang sebenarnya. Jadi kayak, wah, kita udah planningin kayak gini nih, tapi kan kadang-kadang nggak berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan gitu. Nah, itu bisa disebut sebagai masalah gitu. Selanjutnya, apa itu problem solving? Problem solving merupakan suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat. Bisa juga diartikan suatu pendekatan atau prosedur dalam menghadapi masalah dengan cara-cara yang nanti bakal kita bahas di training pada hari ini. Oke. Lalu problem solving itu merupakan proses berpikir. Nah, dalam proses berpikir ini terdapat 3 komponen penting gitu. Yang pertama yaitu berpikir adalah aktivitas kognitif. Jadi ini tuh berhubungan dengan otak. Yang namanya berpikir pasti berhubungan dengan otak, cara otak kita bekerja. Lalu yang kedua yang berpikir merupakan suatu proses, jadi kayak ya mikir gitu. Kayak masalahnya apa, terus kita cari jalan keluarnya gimana. Itu kan suatu proses dari yang sebelumnya kita nggak tahu, sampai kita menemukan jalan keluar gitu. Yang terakhir, aktivitas berpikir digunakan untuk memecahkan suatu masalah dari proses berpikir yang sudah dijelaskan kita diarahkan untuk menemukan jalan keluar untuk masalah tersebut. Nah, ini contoh beberapa jenis-jenis masalah. Mungkin teman-teman sendiri pernah mengalami atau sedang mengalaminya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama di sini ada masalah pribadi. Itu tuh jadi kayak sikap pesimis yang biasanya datang dari dalam diri sendiri gitu. Itu kayak sikap yang kayak, duh masa depan aku gimana ya? Aku siap gak ya sama masa depan gitu. Lalu ada frustasi. Adalah perasaan kecewa akibat terhalang dalam pencapaian tujuan. Misalnya kayak frustasi karena cita-cita tidak tercapai. Lalu ada masalah keluarga. Masalah yang berasal dari lingkungan keluarga, seperti ketidakutuhan anggota keluarga, misalnya meninggal ataupun bercerai. Lalu ada orang tua yang tidak memenuhi kebutuhan anaknya, misalnya seperti orang tua yang sibuk bekerja, jadi seorang anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tua tersebut. Lalu ada masalah kelompok sebaya. Masalah yang berasal dari lingkungan pertemanan, seperti berkembangnya sikap egois dalam suatu kelompok. Misalnya kayak nih, dalam satu grup pertemanan, terdapat satu grup lagi dalam pertemanan tersebut. Jadi kayak orang ini maunya main sama yang ininya aja gitu. Lalu ada kurangnya sikap toleransi dan kebersamaan. Selanjutnya ada masalah belajar. Masalah yang biasanya juga berasal dari dalam diri kita sendiri, seperti kurangnya motivasi untuk belajar. Misalnya seperti dia merasa kurang percaya diri terhadap kemampuan yang dia punya. Lalu kurang memiliki sikap dan kegiatan belajar yang positif. Yang terakhir ada masalah karir. Belum mengetahui ke sekolah lanjutan atau perguruan tinggi yang akan dimasuki. Misalnya tuh kayak anak-anak kejuruan nih, kayak dia bingung dia mau kuliah apa kerja ya. Terus bingung memilih kerja yang cocok dengan kemampuan. Kayak misalnya dulu dia sekolah akuntansi, tapi kenapa ya kok kerjanya jadi di bagian komputer gitu. Dia jadi kayak bingung sendiri. Oke, ini saya kerucutkan lagi. Biasanya hal-hal yang remaja suka hadapi, masalah-masalahnya gitu. Yang pertama ada masalah penampilan. Masalah bentuk tubuh yang terlalu gemuk atau obesitas, hal ini menyebabkan remaja menjadi rendah diri. Jadi jangan hanya fokus pada penampilan saja, tetapi cobalah upgrade kualitas diri dan skill yang kalian miliki. Yang kedua ada pendidikan. Masalah pendidikan pada zaman dulu dan zaman sekarang yang berbeda. Misalnya kayak pada zaman dahulu tuh masih sering disuruh untuk mengikuti les dan berbagai macam oleh kedua orang tua kita.
Karena kita kayak kurang mengerti, kayak kayak masih kurang informasi, tetapi pendidikan zaman sekarang telah dipermudah dengan adanya teknologi canggih. Seperti kalau tidak ada yang dimengerti bisa langsung dicari atau di searching di Google atau media internet lainnya. Lalu ada persahabatan. Masalah pada remaja yang harus selalu mengikuti gaya modern atau tren yang sedang atau tren di era sekarang. Misalnya seperti terpaksa mengikuti gaya berpakaian teman lainnya, padahal perekonomian dia tuh belum tentu mencukupi dengan keadaan teman lainnya gitu, kayak malah duitnya kurang tapi dia memaksakan diri gitu. Jadi sejatinya sahabat yang baik itu akan menerima diri kita apa adanya, bukan apa adanya. Lalu yang keempat itu ada percintaan. Biasanya ini masalah-masalah yang sering dialami remaja ya. Walaupun masih cinta-cinta monyet, ada baiknya perasaan senang atau suka dijadikan suatu motivasi atau cambukan biar kita semangat untuk memperoleh prestasi di sekolah. Jangan malah sebaiknya kayak jadi males-malesan untuk belajar dan melupakan kewajibannya untuk menuntut ilmu. Dan yang terakhir ada percaya diri, yaitu seperti berani tampil memperlihatkan diri kita apa adanya. Selanjutnya yaitu cara-cara menyikapi masalah-masalah pada remaja. Yang pertama ada mengendalikan pikiran. Seperti yang kita ketahui, semua yang kita lakukan atau kita ucapkan, semuanya itu berasal dari dalam pikiran kita sendiri. Jadi usahakan kita selalu berpikiran positif. Yang kedua, tentukan tujuan hidup. Jadikanlah masalah yang pernah dialami kita menjadi suatu acuan untuk menentukan tujuan hidup ke depannya yang lebih baik lagi. Yang ketiga ada usahakan tidak cemas akan kegagalan. Semua orang pasti tidak ingin mengalami kegagalan, tapi pasti semua orang akan mengalaminya. Jadikan kegagalan tersebut menjadi pelajaran yang cukup untuk kehidupan kita ke depannya. Yang keempat ada tetap bersosialisasi dengan baik. Jangan murung atau menyendiri ketika sedang terjadi masalah. Jangan beranggapan kalau masalah yang kita hadapi terlalu berat dan kita tidak bisa melewatinya. Coba lihat di sekeliling luar sana, pasti masih banyak yang mengalami masalah yang lebih berat daripada kalian. Yang terakhir ada kontrol emosi diri. Jangan sampai tersulut emosi sesaat sehingga bisa mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain atau tangan kita bermain kepada orang lain, jadi pasti ujung-ujungnya akan kita sendiri yang akan menyesal gitu. Oke, sekarang di sini kita akan membahas langkah-langkah pemecahan masalah pada remaja. Yang pertama ada mengidentifikasi sumber masalah atau merumuskan masalah menjadi sebuah kalimat tanya. Kita harus cari tahu dulu nih akar permasalahannya apa. Lalu yang kedua ada analisis sebab akibat permasalahan secara detail dan mendalam. Setelah tahu asal masalah kita, setelah tahu asal masalah kita cari tahu apa yang menyebabkan masalah itu muncul dan apa yang bakal terjadi dari munculnya permasalahan itu gitu. Yang ketiga ada siapkan beberapa alternatif untuk pemecahan masalah. Setelah berpikir dengan matang, pasti kita akan ketemu cara penyelesaian terbaik. Kita akan ketemu dengan titik terangnya gitu. Jika tidak bisa diselesaikan sendiri, jangan ragu untuk ceritakan masalah tersebut ke orang tua atau ke teman yang kalian percaya, atau bisa langsung ke profesional seperti psikolog. Yang keempat, pilihlah alternatif yang terbaik. Setelah kita memilih alternatif di tahap yang ketiga, kita pilihlah salah satu yang terbaik menurut diri kita sendiri gitu. Lalu yang kelima, laksanakanlah pilihan dalam bentuk kegiatan terencana. Ini kayak di list gitu loh, kayak, oh ini masalah ini, terus problem solvingnya yang ini nih, terus kalau yang ini problem solvingnya gini nih, kayak gitu. Terus yang terakhir ada melakukan kegiatan sesuai dengan keputusan yang diambil. Kayak misalnya kayak aku udah yakin nih sama pilihan alternatif jalan keluar yang aku mau. Aku bakal terapin dalam masalah yang sedang aku hadapi. Nah, itu tuh dilakukan sesuai dengan yang sudah diputuskan. Oke, terima kasih sudah memperhatikan. Aku buka sesi tanya jawab ya. Ada yang mau bertanya?
Kayaknya nggak ada ya. Oke, kita tutup aja kali ya. Terima kasih ya perhatiannya teman-teman. Sampai bertemu di training selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Tri Aulia.